Benar, saya sudah berpisah dengan suami. Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan. Di awal tahun 2026 ini, tiba-tiba saja artis Andara Early mengumumkan telah resmi bercerai lewat akun sosial media miliknya. 14 tahun membina rumah tangga bersama dengan Bugi Ramadana. Alasan Andara berpisah pun kian mengulik teka-teki penuh kejutan. Pasalnya, ketika ada kesempatan rujuk saat masa iddah di tahun 2025 lalu, Andara justru mengaku usaha Bugi untuk mempertahankan pernikahan justru tak sesuai dengan ekspektasinya. Ada apa gerangan dengan Andara hingga mau bercerai untuk ketiga kalinya dengan sang mantan suami ketiga? Benarkah karena menderita masalah kecemasan, Andara jadi memutuskan untuk bercerai? Andara Early bahkan sempat berkonsultasi dengan ustadz dan ustadzah di tempat dirinya sering mengikuti kajian Islam. Lantas, benarkah Andara jadi trauma hingga tak mau menikah lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Saksikan Silet Di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. Di RCTI. Baru menapaki awal tahun 2026, tapi bom fakta perceraian selebriti sudah pecah, penuh kejutan. Tiba-tiba saja, artis Andara Early mengumumkan lewat akun sosial media miliknya kalau rumah tangganya dengan Bugi Ramadana sudah resmi berpisah. Kejutan kian mencuat ketika akhirnya mengumumkan di hadapan awak media. Andara bahkan mengaku sudah sejak lama berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Bugi sebelum akhirnya melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong di tahun 2025 kemarin. Dan lewat gugatan tersebut, nasib 14 tahun pernikahan Andara dan Bugi akhirnya resmi divonis cerai pada bulan Oktober 2025 lalu. Ya, seperti yang sudah dilihat juga di sosial media saya, memang benar saya sudah berpisah dengan suami. Perpisahannya itu sebenarnya sudah dari tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan Oktober ya. Putusannya sudah di Oktober 2025. di mana Mbak? Di PA mana? Pengadilan Agama. PA Cibinong. Sudah akumulasi dan memang akhirnya kita berdua sama-sama memutuskan untuk jalan terbaik memang adalah perpisahan. Sebenarnya kalau ngeliat angka sayang ya gitu, maksudnya karena ini kayak relationship terlama aku gitu. Cuma ya balik lagi, kalau aku lanjutin kita sama-sama nggak sehat, kita bisa hidup dalam rumah tangga yang munafik jadinya ya gitu ya, karena kita nggak nemuin solusi untuk solusi lain selain ini gitu. Sama-sama aku berusaha, Bugi juga berusaha, aku yakin sama-sama berusaha, tapi karena kita sudah di jalur yang frekuensinya beda, kita nggak akan ketemu jalannya gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perkawinan Andara dan Bugi? Kian menjulangkan teka-teki. Pasalnya, berbeda dari dua pernikahan Andara dengan kedua mantan suaminya, hanya bersama Bugi, rumah tangga Andara bisa berlangsung lama hingga 14 tahun. Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, apa alasan Andara bercerai dengan Bugi? Yang jelas, tak ada pembagian harta gono gini dalam perceraian Andara dengan Bugi. Di akhir tahun 2024 sebenarnya kita udah memutuskan gitu, tapi baru bisa kita proses itu setelah kita 6 bulan berpisah dulu ya.
gitu, pisah rumah. Karena memang SOP dari pengadilan adalah diharuskan adalah pisah rumah dulu selama 6 bulan baru bisa mengajukan gugatan. Poinnya hasil keputusannya ya cerai, talak ya waktu itu. Terus hak asuh anak ke aku karena ada anak yang masih di bawah umur. Udah di situ aja, kita nggak ada gonong gini juga. Kalau nafkah udah kesepakatan di sebelumnya aja sih gitu. Jadi aku nggak ada yang tertulis gimana gitu. Nah, awalnya tuh sebenarnya aku nggak terlalu pengen nge-publish atau kayak ya kayak begini gitu ya akhirnya ya. Tapi kenapa akhirnya ya udah deh dipublish juga. Pertama, masa idah aku udah selesai. Dan keluarga menyarankan untuk ada baiknya memang dipublish untuk menghindari hal-hal. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya, takutnya terjadi sesuatu atau apa. Jadi daripada menghindari fitnah, lebih baik memang dipublish aja. Jadi memang sudah tidak ada apa-apa gitu. Tapi secara mengejutkan, Andara mengaku melibatkan anak-anaknya. Bahkan sebelum proses perceraiannya pecah, yang sontak saja menjulangkan tanya, jika ada banyak selebriti yang menghindari melibatkan anak-anak mereka dalam proses perceraian, mengapa Andara justru berbeda? Benarkah karena pengalaman pahit pernah menjadi anak broken home, Andara jadi memutuskan untuk melibatkan anak-anaknya, bahkan sebelum proses perceraiannya pecah di ruang sidang pengadilan agama? Pemahaman ke anak-anak malah justru anak-anak kita libatkan sebelum kita proses perceraian ya. Jadi anak-anak tidak aku bukan setelah kita sudah selesai baru anak-anak kita kasih tahu, oh papa sama mama kamu sudah tidak bersama lagi, enggak. Tapi kita memang dari sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kita berpisah itu memang kita udah libatkan anak-anak. Aku juga udah tanya pendapat anak-anak bagaimana kalau begini, karena akan ada hal-hal yang kayak yang dulu biasanya ada ayahnya sekarang dia akan jarang, atau ada ibunya akan jarang, akan merepotkan anak juga karena mau nggak mau jadi ada waktu yang hari ini di sini, hari apa di sana gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kondisi-kondisi itu memang udah aku omongin ke anak-anak dan mereka alhamdulillah memang harus aku libatkan. Kalau misalnya nggak aku libatkan rasanya nggak fair, karena aku pernah ada di posisi anak gitu ya, sebagai anak yang dimana orang tuanya berpisah dan aku taunya setelah mereka berpisah, di situ rasanya bebannya lebih besar gitu. Tapi begitu kita dilibatkan ya akhirnya mereka paham kalau orang tua atau orang dewasa adalah punya permasalahan yang seperti ini. Sikap Andara Early yang mempersiapkan perceraiannya secara diam-diam dengan proses yang sangat panjang tak pelak kembali mengulik tanya. Ada masalah apa yang sebenarnya terjadi antara Andara dan Bugi sehingga mereka bercerai? Pasalnya, usia 14 tahun pernikahan bukanlah masa kebersamaan yang sebentar. Sempat mengaku mengalami masalah mental health, gangguan kecemasan. Mungkinkah ini alasan Andara memilih berpisah dengan Bugi? Aku mengalami gangguan kecemasan itu pada saat pandemi. Tapi sebenarnya mungkin aku udah punya gangguan itu dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena pandemi akhirnya kita baru memberanikan diri konsul ke psikolog dan lain-lain, dan psikolog akhirnya yang mendiagnosis bahwa ini bukan cuma sekedar fobia biasa, ini adalah udah masuk ke kategori gangguan kecemasan gitu. Masalah keluarga ya mungkin bisa gitu ya, anak kayak apa gitu, jadi apapun gitu, karena aku basicnya juga orangnya pinter ya gitu, jadi lumayan berimpact juga gitu. Rasa kayak jantung berdebar, terus kayak seperti sesak napas, terus juga ya banyak lah gitu. Aku ini kan mungkin terbiasa dengan
apa ya, mengayomi ya gitu. Jadi aku dulu berangkat dari keluarga papa mama bercerai, kemudian ngerasa punya adik-adik yang harus aku berikan aku berasa kayak dikasih beban tanggung jawab untuk menjaga adik-adik. Dan begitu masuk ke rumah tangga, aku punya anak-anak, aku juga ngerasa harus seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang aku ngerasanya kok kayaknya lebih dari seumur hidupku aku banyak memberikan itu kepada orang lain gitu ya. Jadi aku tidak kasihan sama diri sendiri, bahwa diri sendiri ini ternyata butuh loh untuk diperhatiin lebih, makanya mungkin dikasih gangguan seperti ini gitu. Nggak bisa dipungkiri ada satu beban yang sudah terlepas ya dari aku gitu ya. Jadi ya pelan-pelan aku juga lagi ngeriset. Sebelum habis masa iddah pasca bercerai, Bugi pun konon masih melakukan usaha untuk bisa memenuhi syarat rujuk dengan Andara. Lantas, mengapa usaha Bugi justru gagal? Benarkah karena Bugi hanya memiliki penghasilan sebagai driver online, itu pun dalam waktu singkat? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan Silet di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Mengejutkan, dari 3 kali pernikahan Andara Early, hanya pernikahan bersama Bugi Ramadan lah yang berhasil melewati usia pernikahan terlama. Tapi sayangnya, di angka 14 tahun, Andara tak bisa juga mempertahankan pernikahan ketiganya. Jika Andara mengaku tak ada pengaruh orang ketiga di balik perpisahannya dengan Bugi, lantas, benarkah ada alasan ekonomi yang memicu perceraian Andara? Entahlah. Yang jelas, Andara mengutas fakta bahwa saat ini Bugi masih mencari pekerjaan yang cocok untuk dirinya setelah sempat menjadi driver online dan hanya bertahan selama 3 bulan. Kegiatannya alhamdulillah masih mencari ya sampai sekarang gitu. Kemarin sempat online driver juga gitu, tapi waktu itu cuma berapa bulan ya dia, kalau nggak salah cuma 3 bulan apa gitu. Jadi karena kurang cocok juga sama dia, jadi ya udah. Tapi sampai sekarang sih masih alhamdulillah masih berusaha untuk mencari. Walau alam ya, maksudnya kalau passion sih pasti ada, karena namanya juga aku mulai kerja di dunia entertainment ya karena kita seneng ya berhubungan dengan dunia seni ini. Tapi ya walau alam sih, maksudnya kalau memang ada kesempatannya, masih ada rezekinya di sini, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya idealnya tadinya begitu masuk kepala 4 pengennya slow living aja di rumah, ibu rumah tangga, ngurusin anak, berkebun kali ya, menikmati ya pokoknya idealnya orang-orang di kampung lah gitu rasanya gitu. Tapi ternyata dilalah bahwa Allah nunjukin jalan, ya udah harus kembali lagi ngeriset diri. Perpisahan Andara dengan Bugi pun mengulik teka-teki karena saat menjalani masa iddah pasca resmi cerai di bulan Oktober 2025 lalu, Bugi pun konon masih melakukan usaha untuk bisa memenuhi syarat rujuk dengan Andara. Tapi sayang, usaha Bugi tersebut justru gagal karena Andara menyebut tak sesuai dengan ekspektasi alias harapan. Apa yang sebenarnya membuat Bugi gagal rujuk dengan Andara? Mengapa usaha Bugi tak sesuai dengan ekspektasi Andara? Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa iddah itu aku memberikan injury time ya gitu ya untuk Buginya sendiri, dan memang sudah kita bahas bahwa ya disitulah masa untuk dia untuk pembuktian bahwa kalau memang mau rujuk saat itu diusahakannya gitu ya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan
keinginan aku, nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Jadi ya kembali lagi bahwa emang kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya seperti tadi aku bilang, mungkin karena kita frekuensinya juga beda, jadi mau dia usaha kayak gimana, penerimaan aku pasti juga akan beda jadinya. 14 tahun ini jangan dilupakan gitu. Kenapa akhirnya terjadi keputusan seperti ini, kan efek dari 14 tahun yang sudah akumulasi dari 14 tahun itu gitu. Gagal sefrekuensi dan sepaham hingga bercerai untuk ketiga kalinya, kini Andara Early pun harus memulai hidupnya lagi sebagai single mother, sehingga memulai lembaran baru sebagai janda untuk ketiga kalinya di tahun yang baru 2026 ini. Jika tak ada yang menginginkan perceraian saat menikah, Andara pun tak pernah menginginkan realita menjadi janda untuk yang ketiga kalinya di usianya yang kini mencapai 46 tahun. Sebenarnya sih nggak ada yang pengen seperti ini ya Mas ya. Maksudnya aku juga bukan menikah bukan karena wah nanti akan cerai, ini enggak gitu ya. Nggak pernah ada yang mau seperti itu. Mau pernikahan dari awal juga aku nggak pernah ada seperti itu. Tapi ternyata kondisi yang takdir yang akhirnya membuat jalannya adalah seperti ini. Kita sangat berusaha gitu. Kita nggak akan ketemu jalannya gitu. Ya sama aja kayak satu frekuensinya AM, satu frekuensinya FM, kan nggak akan ketemu di satu gelombang yang sama gitu, yang bisa didengar secara enak gitu. Menjadi janda di usia mendekati angka 50 tahun, Andara bahkan sempat berkonsultasi dengan sejumlah ustadz dan ustazah. Bercerai untuk yang ketiga kalinya, mungkinkah Andara trauma? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hai, jangan lupa ya saksikan Silet. Jangan lupa saksikan Silet Saksikan silet. di hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat hanya di RCTI. RCTI. Di RCTI. Mengejutkan, tapi ini fakta. Tak banyak yang tahu, jika sebelum memutuskan untuk berpisah di tahun 2025 lalu, Andara Early bahkan sudah melakukan konsultasi dengan sejumlah ustadz dan ustazah yang semuanya memberikan solusi secara islami. Dan manusia boleh saja berikhtiar, tapi pembuat keputusan takdir sejati hanya Tuhan Yang Maha Esa. Meski berusaha dipertahankan, bahkan dikonsultasikan dengan ustadz hingga ustazah, Andara akhirnya resmi bercerai dan menjadi janda untuk yang ketiga kalinya di usia 46 tahun. 3 kali menikah, 3 kali pula berujung menjadi janda. Benarkah Andara kini jadi trauma untuk menikah lagi, terutama di usianya yang sudah mendekati 50 tahun? Aku sempat konsul ke beberapa ustazah gitu ya. Ada ustadz juga mengenai pernikahan itu seperti apa. Banyak insight karena alhamdulillah juga lumayan suka ikut beberapa kajian juga, dapat ilmu juga di situ. Akhirnya makin ini aja, makin menemukan diri, oh ternyata harus seperti ini loh gitu. Bilang trauma kayaknya jangan ya, karena kayak nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Tapi kalau misalnya untuk membuka lembaran baru atau apa, belum terpikir, karena ya aku pasrahin semua ke Allah aja gitu. Kalau memang aku masih punya jodoh, siapapun jodoh aku, apakah mungkin nanti bisa kembali lagi ke Bugi atau gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi niatan aku cuma satu, itu benar-benar semata-mata karena Allah. Kalau Allah udah nunjukin ke aku bahwa oh ini loh kamu akan ada jodohnya, ini sebenarnya ini gitu ya.
semoga 2026 hal-hal baik aja lah yang terjadi ya gitu, nggak cuma buat aku pribadi tapi buat semua orang juga yang ada di sini, yang nonton beritanya, pokoknya hal-hal baik aja deh gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.